Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dava Rehana dengan NIM G002301 dari kelompok A7. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang rotator cuff. Apa sih rotator cuff itu? Jadi, rotator cuff adalah sekelompok tendon pada bahu yang menghubungkan tulang-tulang. Nah, tulang-tulangnya itu apa aja sih? Jadi, tulang-tulang pada bagian bahu itu ada humerus, scapula, dan clavicula. Nah, udah tentang tulang-tulangnya nih, sekarang aku bakal bahas tentang otot-ototnya. Nah, otot-otot penyusun rotator cuff itu apa aja? Nah, jadi dia ada 4. Nah, 4 banget nih. Nah, aku punya cara biar ngafalnya itu cepet. Ya diambil aja huruf depannya. Jadi SITS, sits gitu. Itu yang 3 pertama itu dia posterior, terus yang S terakhir itu anterior. Nah, jadi S yang pertama itu apa? Yaitu ada supraspinatus. Kemudian I itu ada infraspinatus. Kemudian yang T itu ada teres minor. Kemudian yang S terakhir itu yang aku bilang dia di anterior itu namanya subscapularis gitu. Nah, yang menginervasi terus origonya, terus itu apa aja gitu. Nah, jadi yang pertama nih aku bakal bahas yang si S pertama tadi tuh musculus supraspinatus. Jadi dia tuh origonya tuh fossa supraspinata, terus dia tuh insertionnya itu tuberculum majus humeri, terus dia menginervasi nervus suprascapularis, dan dia tuh fungsinya sebagai abduksi brachium. Terus kalau yang kedua, musculus infraspinatus itu dia origonya itu fossa infraspinata. Nah, dia itu insertionnya tuh tuberculum majus humeri, terus dia tuh menginervasi nervus suprascapularis juga sama kayak yang supraspinatus tadi, karena dia di bagiannya sama-sama di bagian superior gitu. Nah, dia tuh kalau yang infraspinatus ini fungsinya itu lateral rotasi brachium. Lanjut ke bagian, dia masih posterior deng. Dia musculus teres minor gitu. Nah, dia origonya itu margo axillaris scapula gitu. Dia tuh insertionnya tuh tuberculum majus humeri, terus dia menginervasi nervus axillaris. Begitu. Jadi dia tempatnya di ketek. Terus dia fungsinya adalah lateral rotasi brachium. Nah, terus yang keempat adalah yang terakhir nih, yang dia anterior sendiri tuh. Dia tuh musculus subscapularis ya. Dia itu origonya fossa subscapularis, terus dia itu insertionnya tuberculum minus humeri, dan dia menginervasi nervus subscapularis superior et inferior. Nah, fungsinya itu dia medial rotasi brachium gitu. Udah ngebahas tulang-tulang dan otot-otot, sekarang kita ngebahas tentang klinis. Nah, klinis yang biasanya terjadi di bagian rotator cuff itu apa? Nah, jadi kelainan yang biasanya terjadi itu ada 2. Ya, kelainan utamanya lah ya, dia itu ada impaksi dan tendinopati. Nah, muskulus yang sering terkena adalah musculus supraspinatus saat melintas di bawah acromion dan ligamentum acromioclavicularis. Nah, ruangan ini nih yang di bawahnya melintas tendon supraspinatus itu memiliki ukuran yang tetap. Pembengkakan musculus supraspinatus, cairan yang berlebihan dalam bursa subacromialis atau subdeltoidea itu, atau tonjolan taji tulang spurs dapat menyebabkan impaksi yang signifikan saat lengan atas diabduksi gitu. Nah, suplai darah untuk tendon supraspinatus itu relatifnya jelek. Nah, trauma berulang dalam beberapa kondisi menyebabkan tendon rawan untuk mengalami perubahan degeneratif. Nah, yang dapat mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri hebat tuh. Terus, saat tendon supraspinatus mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini tuh menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian atau keseluruhannya. Kayak yang gambar itu, kayak yang ini nih. Gitu. Terus robekan ini tuh sering terjadi pada pasien-pasien usia lanjut dan dapat menyebabkan pasien kesulitan melakukan aktivasi normal sehari-hari kayak nyisir rambut, terus ya gitu. Terus meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi tanpa adanya gejala. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang ekstremitas inferior. Nah, jadi ekstremitas inferior itu dibagi menjadi 3. Apa aja tuh?
Jadi dia itu ada 3 regio kan. Yang pertama tuh regio femur anterior, terus yang kedua regio femur medial, terus yang ketiga regio femur posterior. Nah, aku bakal jelasin yang pertama dulu. Regio femur anterior. Nah, jadi dia tuh terdapat musculus iliopsoas. Terus dia tuh meliputi musculus iliacus. Musculus iliacus itu origonya fossa iliaca, terus dia insersionya tuh trochanter minor femoris, dia menginervasi nervus femoralis dan fungsinya itu sebagai fleksi tungkai atas. Nah, terus musculus iliopsoas itu juga meliputi musculus psoas major et minor. Nah, dia origonya tuh di transversus corpus dan discus invertebralis. Nah, terus insertionnya tuh di trochanter minor femoris, sama sebenarnya kayak yang iliacus tadi. Terus tapi inervasinya beda. Nah, ini dia tuh menginervasi plexus lumbalis. Nah, fungsinya juga tetap sama, fleksi tungkai atas. Terus yang kedua ada musculus quadriceps. Dia ini meliputi musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius. Mereka semua insersionya itu di patella tuberculum tibiae. Nah, dia ini menginervasi nervus femoralis. Dia fungsinya itu sebagai ekstensi tungkai bawah. Ya, di artikulasi jenu, kayak yang dibahas di video sebelah. Terus ada musculus sartorius. Dia itu insersinya tuh di fascias medialis, di superiornya corpus tibiae. Dia itu fungsinya untuk fleksi, abduksi, rotasi lateral, terus tungkai atas kayak artikulasi kokse. Terus dia fleksi dan endorotasi tungkai bagian bawah juga. Terus nah, yang terakhir dari bagian musculus quadriceps adalah musculus tensor fasciae latae. Dia itu insersionya itu di tractus iliotibialis. Dia itu menginervasi nervus gluteus superius. Dia fungsinya itu membantu musculus gluteus maximus mengekstensikan artikulasi jenu gitu. Lanjut ke yang kedua, yaitu musculus femur medial. Nah, di sini itu yang pertama ada musculus gracilis. Dia itu menginervasi nervus obturatorius. Dia fungsinya itu sebagai adduksi tungkai atas. Terus yang menginervasi nervus obturatorius itu masih ada 2 lagi. Dia musculus adductor longus dan musculus adductor brevis. Keduanya fungsinya sama-sama sebagai adduksi tungkai atas. Nah, kemudian ada musculus adductor magnus. Dia itu menginervasi nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Dia itu fungsinya sebagai dia juga bisa adduksi tungkai atas, dan yang tadi yang 2 sebelumnya tadi itu juga dia bisa mengeksorotasi tungkai bawah gitu. Terus yang terakhir di bagian femur medial ini adalah musculus obturatorius externus. Nah, dia ini menginervasi nervus obturatorius. Nah, dia fungsinya itu sebagai rotasi lateral tungkai atas, sesuai namanya ya, obturatorius gitu. Bukan terakhir, ternyata masih ada lagi. Jadi masih ada musculus pectineus. Dia itu, sorry kelupaan ya, musculus pectineus. Dia itu yang menginervasi nervus femoralis gitu. Lalu yang terakhir adalah regio femur posterior. Nah, dia ini hamstring muscle. Nah, dia meliputi musculus biceps femoralis. Di sana ada caput longum dan caput brevis. Dia itu yang caput longum tuh menginervasi pars tibialis dari nervus ischiadicus. Kemudian kalau yang caput brevis itu dia menginervasi pars peroneus communis, nervusnya ischiadicus. Nah, itu fungsinya sebagai fleksi dan eksorotasi tungkai bawah. Kemudian ada 2 lagi, dia itu musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Nah, dia itu sama-sama menginervasi nervus ischiadicus. Nah, dia fungsinya juga sama seperti yang tadi, yaitu memfleksikan dan mengeksorotasikan tungkai bagian bawah. Begitu.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.